Pemuda Milenial. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Sedaryaldi Ali. Saya merupakan mahasiswa IAIN Negeri Langsa. Di sini saya akan membuat sebuah podcast dengan tema Pemuda Milenial Membangun Negeri dengan judul Memilenialkan Adat oleh Pemuda. Istilah milenial semakin berkembang seiringan dengan perkembangan zaman. Bagaimana tidak? Sebelum itu, generasi ini disebut sebagai generasi X dan memiliki perkembangannya sampai sekarang yang diistilahkan sebagai generasi Y atau Gen Y. Milenial juga disebut sebagai eco-boomers karena adanya booming. Istilah milenial lahir setelah tahun 2000-an yang ditandai dengan banyaknya kemudahan dalam mengakses informasi dan perkembangannya di dunia digital. Di sebagian besar belahan dunia, pengaruh mereka ditandai dengan peningkatan liberalisasi politik dan ekonomi. Karakteristik generasi milenial dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, pada tahun 2012, seperti dikutip dari lifescience.com dari UC Today, ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa generasi milenial lebih berkesan individual, cukup mengabaikan masalah politik, fokus pada nilai-nilai materialistis, dan kurang peduli untuk membantu sesama jika dibandingkan dengan generasi X. Generasi ini memiliki sisi positif dan negatif. Di sisi negatifnya, mereka memiliki pribadi yang pemalas, narsis, dan suka sekali melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Namun di sisi positifnya, generasi milenial yang memiliki pribadi yang pikirannya terbuka, pendukung kesetaraan hak, mereka juga memiliki rasa kepercayaan diri yang bagus, mampu mengekspresikan perasaannya, pribadi liberal, optimis, dan menerima ide-ide dan cara-cara hidup. Sedangkan istilah adat menurut KBBI adalah aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu. Adat berasal dari bahasa Melayu yang mengandung pengertian sebagai kebiasaan yang bersifat magis religius. Menurut Jalaluddin Tunsam, yaitu seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh, dalam tulisannya pada tahun 1660, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti cara atau kebiasaan. Di Indonesia, kata adat baru digunakan pada sekitar abad ke-19. Sebelumnya, kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu yang setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad ke-16-an. Terlihat jelas bahwa milenial dan adat memiliki makna yang berjauhan. Dengan milenial yang diistilahkan sebagai generasi yang sudah mengalami kemajuan di bidang teknologi dan adat adalah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu kala. Yang mana saat ini adat terkesan hanyalah milik orang tua. Bagaimana tidak, adat kerap dianggap sebagai suatu yang tidak penting di kalangan milenial. Adat yang dilakukan sejak dulu sudah tidak dipercayai dan bahkan kerap tidak dilakukan atau dikembangkan oleh para anak-anak muda pada era milenial ini. Dengan segala kecanggihan teknologi ini, tentu banyak dari para pemuda-pemudi yang melupakan perannya sebagai generasi milenial. Bagaimana tidak? Padahal milenial sesungguhnya adalah milenial yang membudayakan apa yang sudah menjadi adat dari suatu daerah atau tempat mereka tinggal untuk dikembangkan agar adat tersebut memiliki tempatnya tersendiri di kalangan milenial. Tapi dengan segala sumber informasi yang ada saat ini, yang banyak dikonsumsi oleh para pemuda-pemudi milenial secara real time setiap harinya, tentu akan mempengaruhi terhadap karakter dan pola pikir mereka, yang tentunya akan bergeser dari nilai-nilai lokal yang dulunya dijaga secara tradisional oleh para perangkat adat di semua daerah. Pada dasarnya, perkembangan teknologi sebenarnya dapat menguntungkan sebagai milenial untuk bisa melestarikan apa yang sudah ada sejak dulu, untuk terus memperkenalkan adat-adat dan kebudayaan yang kita punya kepada penjuru dunia dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya, mempromosikan adat dan tradisi daerah-daerah
kita melalui akun-akun sosial media atau bisa bekerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri untuk mempromosikan adat dan tradisi Aceh agar go internasional. Ini tentu akan menguntungkan kita sebagai milenial yang memiliki banyak kreativitas dan produktivitas dalam membudayakan adat dan tradisi kita kepada khalayak banyak. Semakin gencar perkembangan teknologi, maka semakin gencar kita sebagai milenial untuk memperkenalkan adat dan tradisi kita kepada yang lain. Sekarang kita sudah memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Di era ini, dengan segala kecanggihan teknologi, tentu tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusia untuk lebih ditingkatkan. Sehingga pemuda saat ini diharapkan dapat membawa perubahan yang baik ke depannya. Tentu hal ini merupakan suatu perubahan dan menjadi tantangan bagi generasi milenial untuk membangun perubahan yang lebih baik ke depannya dan menjadi patokan atau acuan untuk membawa perubahan di berbagai bidang sektor kehidupan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa, maka sebenarnya generasi muda juga menjadi hal yang penting dan perlu dilibatkan ke dalam pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Mengapa demikian? Generasi pemuda yang sebenarnya memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, peran pemuda penting bagi pembangunan dan perkembangan suatu bangsa. Beberapa peranan tersebut diantaranya adalah agent of change. Artinya, peran pemuda mampu membawa perubahan bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa dan dapat dilakukan melalui pengadaan perubahan-perubahan dan lingkungan masyarakat, baik nasional maupun daerah. Selanjutnya, pemuda memiliki peran sebagai agent of development. Artinya, peran pemuda yang mampu mengadakan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, dan ikut bertanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan pembangunan tersebut. Peran selanjutnya yaitu sebagai agent of modernization. Artinya, peran pemuda yang mampu menganalisis perubahan zaman yang pastinya memberi pengaruh besar pada bangsa, sehingga mereka mampu memilih mana yang seharusnya dipertahankan. Pemuda juga memiliki peran untuk membangun pendidikan. Artinya, wajib berpendidikan penting untuk ditanamkan pada generasi muda bangsa. Peran pemuda dalam membangun pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari adanya banyak tenaga pendidik yang masih tergolong muda dan semangat memberikan pendidikan bermutu pada generasi penerusnya. Para pemuda juga harus memiliki semangat juang yang tinggi. Artinya, pemuda harus menanamkan semangat juang yang tinggi dengan berusaha sebaik mungkin untuk dapat mencapai prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, sekian dari podcast dari saya yang berjudul Memilenialkan Adat oleh Pemuda. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman jangan lupa untuk men-share, like, dan komen agar saya dapat menambah pengetahuan saya dan menambah kreativitas saya sebagai pemuda milenial membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.